Halo, kembali lagi bersama Arga dari Creative Trader. Pada video kali ini kita akan sekali lagi membahas tentang video tentang IPO GoTo. Di mana 2 hari lagi GoTo akan resmi IPO, akan resmi melantai di bursa dan ada banyak cerita yang sudah kita sama-sama ketahui sejak pengumuman IPO sampai sekarang dan pada video ini kita akan coba memprediksi, coba menebak, coba memproyeksikan kira-kira apa yang akan terjadi di saham GoTo pada hari pertama IPO-nya atau hari-hari pertama IPO-nya. Apakah akan ARA berjilid-jilid seperti harapan banyak orang yang sudah memesan, atau justru ARB berjilid-jilid seperti yang mungkin diprediksi banyak orang yang menganggap perusahaan rugi seperti GoTo ini harusnya sih belum IPO atau dianggap bakal turun harga IPO-nya. Walaupun sebenarnya kalau Anda belajar tentang IPO di Indonesia, Anda harusnya paham bahwa dalam ilmu IPO itu semakin nggak jelas masa depan perusahaannya, semakin tidak terprediksi atau semakin suram, biasanya harga sahamnya justru digoreng lebih tinggi, justru arah berjilid-jilid. Ya, sebelum tentunya akhirnya didistribusi ke retail dan ARB berjilid-jilid. Kita sama-sama tahu itu. Cuma kita akan fokus untuk GoTo ini untuk membahas hari-hari pertama, gimana proyeksinya dan apa aja sih pembelajaran yang bisa kita ambil pada kejadian IPO GoTo ini, karena jadwalnya ditunda sampai 3 kali, jumlah sahamnya dikurangi, ada bagi-bagi saham gratis oleh satu sekuritas, dan banyak sekali cerita-cerita yang nggak pernah terjadi di IPO-IPO sebelumnya. Oke, langsung aja mari kita coba bahas tentang IPO ini gitu. Jadi ya ini basically kita akan coba memproyeksikan, atau kami akan coba memproyeksikan prediksi kami GoTo itu nanti akan ARA di hari-hari pertama atau di hari pertama atau justru akan ARB. Kayak gitu. Ini awalnya jadwal IPO GoTo ketika diumumkan 15 Maret lalu itu rencananya penawaran awalnya 15 sampai 21 Maret, penawaran umumnya 29, intinya IPO-nya 4 April, 4 April. Cuma ini kita tahu GoTo bukan perusahaan yang baru IPO, baru berencana IPO. Tahun lalu pun sudah berencana IPO walaupun akhirnya disusul duluan, diserap duluan duit retailnya sama Buka, sama para pemegang saham Buka gitu. Cuma kita tahu ini strategi yang sudah dirancang lama. Tapi somehow ketika strateginya diputuskan, diinformasikan ke publik, punya jadwal lengkap kayak gini, kenyataannya IPO-nya harus ditunda. IPO mundur, masa book building diperpanjang, masa pemesanan diperpanjang. Ini sesuatu yang seingat saya belum pernah terjadi, at least 5 tahun terakhir, sampai IPO harus ditunda. Seingat saya belum pernah terjadi, karena ya apalagi ini bukan perusahaan kecil yang baru mau coba-coba bisnis kuliner, bisnisnya nggak ada. Ini perusahaan IPO itu adalah vision semua investor sejak hari pertama dia memasukkan uangnya ke bursa. Seperti kami katakan dalam video sebelumnya, IPO adalah exit strategi bagi seluruh investor dan pemegang saham. Exit strategi itu nggak harus sepenuhnya keluar ya. Beberapa waktu lalu ada yang nanya, kalau IPO exit strategi harusnya Mark Zuckerberg udah nggak punya saham Facebook. Berarti sudah dijual semua kan? Ya memang kalau dia jual semua, tapi kan dia nggak harus jual semua. Setelah Facebook jadi, seingat saya setengahnya dia jual, dia jadi salah satu orang terkaya, dia punya miliaran dolar, menyerap uang retail dengan menjual saham Facebooknya, sisanya tetap dia pegang. Tapi tanpa IPO dia nggak akan dapat miliaran dolar itu. Dia nggak akan dapat uang itu karena ya startup apalagi yang masih terus rugi dan mungkin kedepannya bakal terus rugi, pemilik hanya dapat gaji dari perusahaan. Ya gajinya ya sesuai gaji biasa aja gitu, bukan miliaran dolar dari nilai perusahaan, dari jualan perusahaan. Jadi memang goalnya adalah jualan perusahaan dan jadi apa yang mau balik lagi ke konsep ke pembahasan tadi adalah intinya ini sebenarnya sudah direncanakan matang-matang sejak awal, walaupun kita nggak dikasih tahu, book buildingnya sudah ditentukan tapi terpaksa mundur. Pertanyaannya kenapa? Kenapa bisa mundur? Ya misalnya logika sederhananya, kalau saya orang bodoh kan, kalau warung belum tutup, kalau tukang dagang belum tutup, belum laku sampai jam 3 sore, ya buka aja sampai jam 5. Kalau jam 5 belum laku, ya buka sampai jam 7 malam.
Begitu juga yang terjadi di IPO GoTo, bahkan sempat, mereka mencoba memproses orang-orang yang, mengatakan hal-hal buruk tentang IPO GoTo, seperti itu. Jadi intinya penawarannya diperpanjang, dan pasca penawaran diperpanjang itu keluar berita-berita positif mulai dikeluarkan. Salah satunya Indo Premier, salah satu underwriter IPO, GoTo mengatakan partisipasi investor retail mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Jadi investor retail melakukan pembelian tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia, sebanyak 96.000 investor retail berpartisipasi di proses penawaran awal melalui aplikasi iPod. iPod aja ada 96.000 yang berpartisipasi, 2 kali rekor IPO sebelumnya. Berarti ini mengalahkan IPO Buka mungkin. Yang seingat saya iPod bukan underwriter ya kalau dibuka. Cuma ya itulah ininya. Itu informasi yang ya, underwriter lain, sekuritas lain nggak memberikan informasi. Tapi intinya adalah masa waktu diperpanjang, kita dibombardir iklan dari berbagai sisi, diperpanjang untuk investor retail bisa masuk. Dari survei yang kami lakukan di channel Telegram kami itu cuman 30% dari investor, 25-30% dari investor di ini Telegram kami yang ikut memesan GoTo. Seingat kami itu lebih kecil sedikit dari Bukalapak. Kayak gitu. Dan yang menariknya lagi, ditunda. Tiba-tiba diumumkan bahwa jumlah saham yang dicetak juga dikurangin. Jumlah saham yang akan dijual di masa IPO itu dikurangin. Itu juga sesuatu yang fenomenal di masa IPO. Udah warungnya dibuka lebih lama, mungkin dari jam tadinya rencana tutup jam 3 sore jadi tutup jam 8 malam. Rencananya IPO tanggal 4 April jadi 4 April jadi 11 April. Udah diperlama, ternyata barang yang dijual dikurangi. Itu juga sesuatu yang ya cukup aneh. Ya memang GoTo mah bebas gitu, bandar mah bebas. Mau dimundurin setahun, 6 bulan, saya yakin mereka punya kebebasan itu. Mau IPO-nya 46 miliar saham, mau 3,5 miliar saham, bebas memang. Mereka penguasa, mereka pemain yang sangat besar, saya yakin nggak akan ada yang berani mengusik-usik rencana mereka. Tapi adjustment rencana yang dilakukan dalam jam pendek itu juga bentuk pertanyaan. Walaupun sebenarnya ini juga menggambarkan satu bukti atau mengkonfirmasi apa yang kami katakan sebelumnya bahwa IPO ini cuman soft launching aja. Karena kalau memang mereka benar-benar butuh duit dari IPO, baik itu untuk owner-ownernya, pemilik-pemilik lamanya segala macam pengen duit dari publik kayak gitu, atau memang perusahaannya butuh duit untuk bakar duit, untuk tetap survive, untuk bisa rugi bertahun-tahun ke depan. Kalau mereka benar butuh duit, nggak akan semudah itu dia ngurangin dari 13,7 triliun sampai dari 18 triliun sampai 13,7 triliun, itu 5 triliun berkurang. Tapi kalau Anda yang di GoTo 18 triliun itu nggak besar, maksudnya nggak sebesar itu karena beberapa bulan lalu aja dia dapat funding pre-IPO kalau nggak salah 19 triliun, sekarang turun. Jadi ini mengkonfirmasi kalau memang ini hanya soft launching. Yaudah kalau yang beli dikit ya jualnya tambah dikit aja, nggak apa-apa, kita sehat-sehat aja kok, 5 tahun ke depan pun kita masih bisa rugi terus kok, kayak gitu. Mungkin itu yang dianggap. Dan penurunannya cukup banyak. Awalnya niatnya dijual ke publik 52 miliar lembar saham, dan plus ada yang janji ngebandarin kan, stabilizing agent yang katanya buat ngebandarin itu, yang kami bahas di video sebelumnya, total jadi 59,8 miliar lembar saham kalau dua-duanya terpenuhi. Tiba-tiba tanggal 31 Maret dibilang nggak jadi. Kita nggak tahu yang nggak jadi itu cuman yang dijualnya 52 miliar stabilizing agentnya masih atau nggak jadi dua-dua kayak gitu. Intinya mereka cuma sekarang gue cuma mau jual 46,7 miliar lembar saham. Turunnya 21%. Itu angka yang sangat besar. Untuk diputuskan dalam waktu seminggu setelah melihat mungkin antusiasmenya. Walaupun dari satu sisi antusiasmenya katanya memecahkan rekor.
kata Indo Premier memecahkan rekor, which is mungkin nggak salah juga ya. Bagi saya memecahkan rekor, mungkin sekuritas lain ini, atau kan rekornya kan hanya jumlah kan. Jumlah orang memecahkan rekor, mungkin jumlah rupiahnya enggak, kita nggak tahu, itu informasi yang memang hanya pemain besar aja yang memiliki dan nggak ada urusannya juga ngasih tahu ke kita. Kayak gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah stabilizing agent-nya, pihak yang ditunjuk ngebandarinya, karena sekarang kan di stock market 2.0 itu bandar mau bebas itu sudah jadi pemahaman umum, jadi nggak takut lagi untuk menunjuk bandar, mengatakan ini. Jadi cuma kita nggak tahu apakah akan tetap ada rencana atau effort untuk menjaga harga saham. Ini itu juga belum tahu, kita harus lihat. Seperti itu. Jadi itu berita yang menurut saya cukup nggak buat saya happy. Nggak buat happy, yang membuat saya tadinya niatnya mesen banyak di masa penawaran, jadi saya kurangin. Saya pun bilang kan dalam video sebelumnya, saya jadi nggak happy. Sebelumnya sangat optimis, tapi melihat perkembangan, sampai ditunda, sampai dikurangin, saya jadi kurang happy. Walaupun saya tetap beli, saya dapat 12% dari yang saya pesan. Nah gitu, cuma ya saya kurangin lah. Mudah-mudahan ini nanti kita bahas lebih lanjut. Kayak gitu. Dan hal lain adalah ada juga berita tambahan di mana mitra-mitra Gojek yang sudah 12 tahun di Gojek, yang dari 2016 itu dapat 40 lot saham, dan yang dari 2017 sampai 2022 yang udah 5 tahun di Gojek itu dapat 10 lot saham, dapat mitra. Dan total Goto itu bagi-bagi saham sebanyak 310 miliar saham. Jadi ya nggak besar lah dibanding 17 triliun ya, dibagi segitu 31 miliar saham. Itu pun ya itu bukti lah mereka bagi-bagi saham, mereka beli bagi-bagi ya 10 lot, 40 lot ya lumayan lah mungkin. Tapi poin menariknya lagi, mereka itu di lock. Jadi mitra-mitra Gojek ini sahamnya nggak boleh dijual dulu. Nah, jadi kalau hari pertama, hari Senin ARA berjilid-jilid, mereka belum boleh menyerap uang retail, diguyur, dibanting sama mereka, nggak boleh. Dan 8 bulan itu waktu yang cukup panjang untuk mitra-mitra ini masih ingat sahamnya, karena ya 10 lot cuma gitu, masih ingat sahamnya dan masih jual. Jadi mungkin akan ada cukup banyak saham yang mungkin nggak diingat, udah lupa juga cara loginnya gimana, cara jualnya gimana, mungkin itu sesuatu yang bisa terjadi. Tapi ya angkanya 310 miliar itu ya nggak besar lah untuk saham sebesar Goto. Jadi ya ini aja bonus aja seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas tentang distribusi di masa IPO. Jadi ini teori sedikit dari simplifikasi dari teori bandar melalui IPO yang diajarkan di workshop. Cuma kurang lebih, jadi ini kita nggak usah ngomong saham startup yang memang lebih kompleks, tapi biar Anda mengerti kurang lebih apa yang terjadi, apa prediksi kami yang terjadi di IPO Goto sampai harus ditunda, sampai harus dikurangin jumlah sahamnya. Jadi misalnya ini biasa satu perusahaan mau IPO, biasanya saham mayoritas saham akan dikuasai oleh pemilik. Anggaplah dari 100% saham, 60%-nya tetap dipegang pemilik, 40%-nya dijual ke publik. Ini dijadiin saham. Supaya apa? Pemilik mayoritas supaya mereka tetap yang ngatur. Mereka bisa menentukan dapat gaji berapa, perusahaannya mau untung mau rugi, dan lain-lain. Mereka yang mengatur, menentukan direksi dan lain-lain diputuskan oleh pemilik. 40%-nya dijual ke publik. Saham ini kadang-kadang scriptless, kadang-kadang nggak scriptless. Itu pembahasan juga di video beberapa waktu lalu. Coba yang 40%-nya pasti saham bentuk digital. 40% ini diserahkan ke underwriter. Underwriter biasa cari big player. Big playernya atau standby buyer-nya. Big playernya itu bisa disediakan oleh underwriter, bisa bagian dari pemilik juga yang mau masuk bisnis kuliner, bisa investor besar lain, bisa cari bandar yang memang lagi butuh project, lagi butuh barang gorengan dan lain-lain. Intinya ditawarkan dulu ke big player. Berapa persen yang ditawarkan? Variasi. Dari 0 sampai 99% atau mungkin 98%, itu terserah big player-nya seberapa banyak yang diserap. Intinya semakin banyak saham yang dimiliki big player, semakin baik buat sahamnya pasca IPO. Karena kalau sahamnya punya bandar semua bisa ARA berjilid-jilid, retail nggak bisa jualan, retail nggak bisa profit taking. Itu sesuatu yang wajar terjadi.
Gitu. Jadi anggaplah ini contoh saham-saham yang bakal terbang 90%-nya dimiliki oleh big player, baru 10% sisanya dijual ke investor retail. 10%-nya lewat IPO lah, book building, segala macam, penjatahan dan lain-lain. Karena memang di bursa kita ada aturan yang mengharuskan retail harus dapat. Jadi misalnya saham papan pengembangan itu minimum saya lupa 1.000 orang atau jadi harus ada 1.000 pemilik. Slot-slot nggak apa-apa, tapi harus ada 1.000. Jadi benar-benar nggak IPO itu nggak boleh semuanya langsung diserap bandar tuh nggak boleh. Kalaupun bandar mau menyerap, semuanya bandar harus cari 1.000 nama, 1.000 SID untuk dibagikan ke mereka. Atau sekarang kalau IPO ya kasih aja 10 lot, 50 lot, 15 lot, 3 lot, intinya udah 1.000, oke sudah memenuhi syarat. Ini contoh saham-saham yang akan arah berjilid-jilid karena barangnya punya retail semua, punya bandar semua. Nanti setelah IPO harga sahamnya diarahkan, baru setelah pasca IPO harga sahamnya terbang, investor retail berbondong-bondong antri di bid, ngejar, pengen beli dan lain-lain, barulah sahamnya para big player ini menjual saham yang dibeli di harga IPO dijual ke investor retail. Kalau memang ini salah satu tujuan utama IPO. Ada juga tujuan-tujuan lainnya itu kompleks dibahas di workshop, cuma salah satu tujuannya, jadi yang 90% ini tujuannya tetap didistribusikan ke investor retail. Nggak harus semua, bisa cuma 30, bisa cuma 50, kalau 90 ya berarti akan delisting sahamnya. Kalau memang big player-nya udah nggak pengen, kasih semua ke retail. Dan tentunya kalau memang tujuannya untuk bersih-bersih perusahaan, itu pemilik pun nantinya akan jualan ke retail. Saham ini ada yang bilang ada peraturan setelah 8 bulan, terlepas dilaksanakan atau enggak, peraturan itu dia bisa jual ke retail sini. Kayak gitu, ini pasca IPO. Tapi supaya retail mau ya harga sahamnya digoreng dulu kan, sebelum IPO. Digoreng, dibuat naik terus, retail ngantri, retail FOMO, dipom-pom, sewa influencer dan lain-lain, baru didistribusi ke investor retail pasca IPO. Cuma sebelum IPO, prosesnya gini. Kalau GoTo dalam kondisi seperti ini, harusnya nggak ada penundaan, harusnya nggak ada penundaan dan pengurangan jumlah saham. Kalau memang 90%-nya dibeli oleh big player atau standby buyer. Karena saya yakin seluruh Indonesia, IPOT dan lain-lain, kalau 10% sih bisa. Cuma bisa jadi, atau hal yang buruk terjadi di masa IPO adalah kalau big player nggak mau nyerap. Kondisinya sama, ditanya big player siapa mau beli, cuma laku 10%. Berarti 90%-nya harus dijual ke retail. Nyari retailnya gimana? Apalagi IPO itu saham dalam proses book building, pooling harga sahamnya belum bisa digoreng. Belum bisa dibuat arah berjilid-jilid, belum dicetak sahamnya, belum masuk ke bursa. Jadi ini harus ditawarkan ke investor retail. Ini yang kami bilang, saya lupa dalam podcast sebelumnya atau 2 podcast sebelumnya kami bilang kami dengar rumor minat beli investor besar, institusi, big player di saham GoTo ini sepertinya tidak lebih baik dari minat di saham Buka. Saat ini, itu yang saya bilang. Sebelum ada penundaan dan lain-lain, itu yang kami bilang, itu rumor yang saya dapat. Kayak gitu. Jadi kita nggak tahu berapanya, karena ini bukan informasi yang diberikan ke publik, cuma kekhawatirannya seperti itu. Kalau ekstrimnya kayak gini, 10 big player, 90% retail, maka harga sahamnya pasca IPO akan ARB berjilid-jilid. Nggak akan digoreng dulu. Karena kalau sebelumnya yang ngegoreng adalah big player. Mereka buat arah berjilid-jilid. Kalau 90% di retail yang tugas ngegorengnya retail nggak bisa ngegoreng. Retail cuma bisa berdoa, berharap supaya harga sahamnya digoreng bandar. Tapi bandar nggak mau goreng, gue cuma punya 10%, lu yang punya 90%, ya lu yang goreng dong. Kayak gitu. Nah, retail nggak bisa goreng, retail pengen jualan, pengen profit taking, terus nggak ada yang beli kan, wajar harga sahamnya jatuh.
Yang paling ekstrim, salah satu yang cukup fenomenal dulu adalah saham Garuda ketika IPO, ketika retail dikasih dalam jumlah besar, harga sahamnya langsung jatuh. Seperti itu. Tapi terlepas dari itu, kita nggak dikasih tahu nih ininya berapa. Ini bukan informasi yang dikasih ke publik. Ini masuk dalam ranah kebebasan bandar. Kita nggak boleh tahu. Cuma berita yang keluar kemarin adalah permintaan membludak sama IPO GoTo oversubscribe 15 kali. Tanda tanya. Menurut para pelaku pasar yang mengikuti proses penyataan ini, kelebihan permintaan saham mencapai 15 kali. Sebelumnya sempat beredar kabar kelebihan saham mencapai 17 kali. 15 kali apa, 17 kali itu apa, itu hampir nggak ada yang tahu. Nggak ada pernah ditunjukkan perhitungannya, nggak pernah ada pembuktiannya. Taunya dari mana itu tinggal orang, tinggal sumber, bilang, uh, mungkin oversubscribe 15 kali karena dia mungkin bagian dari sekuritas, bagian dari apa, langsung di quotes di media, langsung permintaan membludak, saham GoTo oversubscribe 15 kali. Mau 15 kali, mau 17 kali, mau 100 kali, itu nggak ada hubungannya sama fundamental perusahaan. Pergerakan harga sahamnya kayak gimana setelahnya, sama sekali tidak ada. Kayak gitu. Ini contohnya misalnya baik pun oversubscribe-nya katanya 28 kali. Nano, perusahaan yang pegawainya 3 orang, itu kalau di prospektusnya, ini udah 2, ada 1 lagi, berarti itu oversubscribe-nya 46,39 kali. Jadi nggak usah terikat sama oversubscribe sekian kali, itu nggak ada artinya apa-apa, dan nggak pernah diaudit, angkanya muncul dari manapun kita nggak tahu. Kayak gitu. Atau kita lihat apakah saham yang digoreng luar biasa yang juara DCI yang naik 11.000% pasca IPO di tahun 2021 lalu oversubscribe, ternyata nggak ada yang ngomong oversubscribe sekian kali, itu DCI. Walaupun harga sahamnya kalau nggak salah 11 hari auto reject atas, nggak ada yang bisa jualan, nggak ada yang punya barang, tapi nggak ada berita oversubscribe, saya baru googling. Kayak gitu. Nah, ini ADMR, saham juara tahun ini yang digoreng sangat luar biasa dari harga 100 di hari pertama IPO sekarang udah 2.700, katanya oversubscribe-nya 179 kali. Mau 17, 179 kayak gitu. Mungkin ya orang sumbernya ini ditanya oversubscribe-nya berapa kali, dia bingung. Terakhir ngomong berapa ya? Kemarin 15 atau 17, dia bilang 15. Ternyata kemarin ngomongnya 17, jadi heboh kayak gitu. Cuma itu sesuatu yang nggak harus kita pusingkan karena at least saya belum pernah melihat ada data yang menunjukkan kalau ini oversubscribe 15 kali, yang pesan berapa, yang diterima berapa, yang dikasih berapa, nggak ada. Karena itu udah masuk ranah kebebasan bandar. Kayak gitu. Oke. Ini dan menariknya lagi, GoTo selain katanya oversubscribe itu kan permintaannya membludak terlalu besar 15 kali dari yang diinginkan dan lain-lain, tetap aja ada sekuritas yang bagi-bagi saham gratis. Walaupun cuma 1 lot dibagi sebagai bonus, sebagai tanda terima kasih, yang pesan dikasih 1 lot dan lain-lain. Seperti itu. Jadi itu kondisinya. Sekarang kita lihat penjatahannya. Jadi sebenarnya sekarang kalau kita udah masuk lini ini, fundamental sudah nggak penting. Valuasi sudah nggak penting. Valuasi sudah nggak penting untuk memprediksi hari pertama. Karena sekarang kita punya data yang paling penting adalah penjatahan. Retail dapat berapa banyak yang diserap, segala macam seperti dibilang tadi. Kalau retail punya 90%, ARB berjilid-jilid, selesai. Mau perusahaannya ada, enggak, pegawainya 30 ribu, enggak ngefek. Kayak gitu. Kalau retail udah dapat 90%, goodbye. Tapi kalau retail dapat 1% gitu, baru akan terbang berjilid-jilid, walaupun perusahaannya sebenarnya mungkin nggak ada. Atau cuma di atas kertas doang. Kayak gitu. Itu kan. Jadi ngomong penjatahannya sendiri kami coba kita buat survei. Hari Jumat lalu kita buat survei. Jadi ini sengaja saya tunggu ketika udah ada 1.000 orang mengisi baru kita riset lebih mendalam dan saya akan share risetnya habis ini. Jadi ada yang mengaku dapat 100%. Ada yang mengaku dapat 27%, ada yang mengaku dapat 24%, ada yang mengaku dapat 100%, 9 lot. Ada yang mengaku 24% dan lain-lain. Saya pribadi dapat 12 sekian persen dari saham yang saya pesan. Saya nggak pesan banyak.
Nah gitu, kami coba buat survei, ternyata di Telegram dari 2.400 yang mengisi dengan mudah, ya dengan klik ada yang dapat eh, 20% dapat kurang dari 5% sama yang dipesan. Ini sebagian nggak dapat juga ada. Jadi beberapa masuk kayak gini, 35% dari yang ikut mendapat lebih dari 50%. Jadi riset ini cuma kami buat riset lebih dalam, survei lebih mendalam, kami bertanya itu lebih nih, berapa banyak saham Goto yang berapa banyak saham Goto yang Anda pesan. Jadi nanyanya pertama mesennya berapa. Karena memang ada berita dan ini kalau yang mesennya 10 lot itu either dikasih 100% atau nggak dikasih sama sekali. Kalau mesennya 1 sampai 10 lot. Bahkan kalau pesan nggak punya duit dikasih bonus 1 lot. Mungkin kelebihan saham kali ya. Dikasih bonus 1 lot kayak gitu buat seru-seruan. Kayak gitu buat marketing juga kayak gitu. Jadi dari survei dari 1081 yang mengisi survei itu 23,5%-nya itu mengaku memesan 26 sampai 100 lot. Jadi yang terbesar yang ikut IPO Goto yang memecahkan rekor itu cuma pesan 26 sampai 100 lot. Peringkat 2 1 sampai 10 lot keduanya. 10 lot dari harga 300 rupiah. Jadi pesannya iseng ya, memang hype, angkanya banyak, tapi pesannya cuma 1 sampai 10 lot. 12% lebih serius, 251 sampai 500 lot pesannya. 12% lagi 101 sampai 250 dan 10% pesan 500 sampai 1000 lot. Seperti itu. Terus dari mereka yang pesan, ini yang pesan 1 sampai 10 lot. Jawabannya sesuai prediksi kita, 75,4% mengaku dia dapat 75 sampai 100%. Yang pesan sampai 10 lot ya mungkin dia dapat semua. Atau dapat 8, dapat apa ya, ini gambaran aja. Mayoritas ini dan 5% nggak dapat. Yang ikut pesan mungkin kurang dari, saya rasa pesan 10 nggak akan dikasih 1. Mungkin ini lagi ngomong nggak dapat lot. Tapi artinya yang pesan receh-receh 75%-nya dikasih. 75%-nya dikasih 0 sampai 10 lot. Itu survei yang kami dapat. Nah, yang jumlah pemesanan 11 sampai 25 lot level selanjutnya dapat 50 sampai 75%. Setengahnya dapat 50 sampai 75%. Ya, jadi cuma dapat ya 5 lot, 10 lot, mungkin dapatnya 10 lot juga yang dapat pesan sampai 25 lot. Ada juga dapat 100%, 24%-nya segini. Jadi kalau kini kita dapat gambaran awal adalah memang yang pesannya sedikit dapatnya dengan persentase yang banyak. Pesan 10 dikasih 10, pesan 25 mungkin dikasih 20, jadi persentasenya tinggi. Kayak gitu. Ada jumlah dari 25 sampai 100 ini rasionya sudah berkurang. 30 sampai 40% itu yang mayoritas. 40 sampai 50% itu 49 dari 247, 49-nya dapat 40 sampai 50%, 77-nya dapat 30 sampai 40%. Masih ada juga yang dapat 75 sampai 100, 20 sampai 30. Jadi kalau kita simpulkan ya kurang lebih dapat 35%-an lah yang dapat yang pesan dari 26 sampai 100 lot. Yang lebih besar ini 100 sampai 250 lot dapat 20 sampai 30%, mayoritasnya 75 sampai 100. 250 sampai 500 lot dapat 20 sampai 30%, 75 sampai 100. 500 sampai 1000 lot dapat 20 sampai 30%, yang pesan 1000 lot juga dapat rasio yang kurang lebih sama, sekitar 25%-an. Sampai 1000 lot sisanya ini mayoritas ya, ini yang 1000 sampai 2500 slot juga dapat 20 sampai 30%, ini 75 sampai 12. Yang 2500 sampai 5000 lot dapat 10 sampai 20%. Jadi dapat 10, jadi nggak dapat banyak yang pesannya ini 10 sampai 20, 20 sampai 30 itu dua mayoritas. Kayak gitu. Jadi kalau di sini kita bisa simpulkan memang di 1000 lot ke atas, pemesanan 1000 lot ke atas, jangan lupa 1000 lot satu orang itu sama dengan
100 orang yang pesan 10 lot kan, kayak gitu. Jadi 10 kali lipatnya kayak gitu. Di atas 100 lot itu memang cuma dapat 20-30% rata-rata. Pemesanan di atas 100 lot sampai 1000 lot. Dari 1000 sampai 2500, dari 2500 sampai 5000 itu dapat 10-20%-an gambarannya. Ini kalau kami simpulkan, ini hasil pemesanannya yang dua besarnya kita hitung. 14% investor itu pesan 1-10 lot. Ini 11-25, 9,3% investor pesan 11-25 lot, dan seterusnya kayak gitu. Dan ini lot yang ininya kami estimasikan 1-5 kami anggap 5 lot. 1-10 kami anggap 5 lot, dihitungnya supaya kita jumlah. 11-25 garis tengahnya 17, 25-100 garis tengahnya 64, gitu. Sama persentasi yang paling besar kan 87,5%. Ini kan 75-100, 87,5%. Jadi dapatnya distribusinya ini 468 lot, 2 lot. Total 107 dikali 5 lot dikali 87%. Jadi diasumsikan yang ikut survei kami dapat 468 lot. Mereka yang pesan 1-10 lot dapat 468 lot, di total semua kami dapat rasio total distribusi overall yang besar-besar itu 36%. Jadi semua total yang didistribusi sama semua total yang dipesan itu dapat kurang lebih 36%. Angka ini adalah angka yang cukup besar untuk IPO sepopuler semarak IPO GoTo. 36% yang dipesan. Kayak gitu, artinya memang ada cukup banyak saham yang mau dijual ke retail. Kalau Anda saham WIRK gitu, yang baru, yang masih arah berjilid-jilid, Anda angka ini jauh lebih kecil dari ini. Banyak yang mau, ini pesan nggak kebagian, pesan dapat 1%, pesan ini rata-rata yang pesan dapat 36%. Jadi kalau kita simpulkan ya ini angkanya nih. Nah kalau kita simpulkan ya so far ini jadwal ditunda itu bukan sesuatu yang baik, oversubscribe itu cuman pemanis aja, kita nggak tahu angkanya dari mana, penjatahan retail cenderung besar, ada bagi-bagi saham, ada bagi-bagi mitra, dan seperti itu, dan jumlah yang dikurangi itu sesuatu yang bisa dibilang positif, karena artinya, karena hal yang paling mengerikan dari IPO startup adalah pemilik-pemilik pemegang saham lamanya rakus banget untuk menyerap uang dari publik, dari retail, dari investor di bursa saham. Itu yang paling menakutkan, itu yang bisa menjatuhkan harga sahamnya seperti saham-saham yang udah sebelumnya IPO kayak gitu. Itu yang bahaya kalau mereka ini, karena ya bandar mah bebas gitu, nggak bisa diikat-ikat 8 bulanan kayak gitu. Itu yang bahaya kayak gitu. Cuma bukti jumlah dikurangi artinya mereka punya cara paling sederhana buat ini aja, dia is no problem. Gua kurangin berapa 45 triliun dikurangin kayak gitu, jumlah dikurangin itu sesuatu yang bagus. Kayak gitu, artinya mereka punya kepentingan yang jauh lebih besar untuk dikerjakan ke depannya kayak gitu. Oke, sekarang kesimpulannya kira-kira akan ARB di hari pertama nggak menurut pandangan kami? Menurut pandangan kami pertama, penjatahan retail cukup besar namun masih di bawah 50%. Investor retail yang mendapat saham jumlah besar penjatahan 20-30% kemungkinan tidak akan langsung menjual di awal perdagangan. Jadi menurut kami itu psikologis investor retail, kalau dia pesan 100 juta, dapat 50 juta, dapat 60 juta, dapat 70 juta, hari pertama dia langsung main profit taking, pengen jualan, nggak nunggu dulu. Naik 20% juga gue udah lumayan banget gitu. Arah juga gue udah lumayan banget langsung jual. Kalau semua retail dalam jumlah besar mikir gitu ya ambruk harga sahamnya kayak saham Garuda dulu. Karena semua langsung pengen jual. Ini rata-ratanya 36%, yang besar-besar cuma dapat 10%. Yang di atas 5.000 lot pesannya cuma dapat 20%-an gitu. Jadi investor retail mendapat saham dalam jumlah besar, penjatahan 20-30%. Jadi kemungkinan dia nggak akan langsung pasang antri jual, langsung buang kiri di hari pertama. Karena yang retail, kalau retail berbondong-bondong jual kiri di harga berapapun itulah yang membuat harga jatuh.
Cuma kalau retail-retail itu cenderung wait and see, masang antri jual juga di harga auto reject atas dan lain-lain, itu nggak akan menjatuhkan harga. Karena harga dijatuhkan ketika banyak retail yang jualan, banyak yang buang kiri. Kayak gitu. Jadi menurut saya, kalau dari sisi penjataan investor retail yang estimasi kami sekitar 36%, itu nggak akan membuat harga sahamnya ARB berjilid-jilid atau ARB di hari pertama. Karena retail cenderung wait and see, nggak ada kepanikan yang tiba-tiba muncul kayak gitu, dan itu dari sisi retail. Cuma bisa juga dibanting dari sisi bandar. Cuma yang kami dapatkan nggak ada rumor investor institusi, big player, standby buyer yang saya bilang tadi dapat diskon besar jauh di bawah harga IPO. Hal yang mengerikan lagi adalah kalau big player modalnya jauh di bawah harga IPO. IPO-nya 338 misalnya, modalnya 100. Ya udah gua guyur aja. Selagi retail mau beli ya gua guyur, gua udah untung besar. Cuma nggak ada informasi seperti itu. Bahkan bukti kalau mendingan harga sahamnya diturunin daripada jumlah sahamnya diturunin daripada ditawar, itu pun mendukung asumsi yang kami dapat, informasi yang kami dapat bahwa investor institusi nggak dapat diskon beli saham Gotoh. Karena Gotoh punya posisi yang kuat, punya duit yang banyak, nggak bisa ditekan dengan mudah. Jadi nggak ada, kalau mereka dapat di harga IPO juga, harusnya nggak punya alasan mereka banting jual di bawah harga IPO. Apalagi di awal-awal. Kayak gitu. Jadi menurut saya mereka nggak ini. Oke, terus eh eh, itu, dan yang terakhir ya jumlah saham yang dijual di masa IPO sangat kecil, bahkan menunjukkan kalau IPO ini hanya soft launching dari target IPO utama yang mungkin di Amerika atau di negara lain. Tidak menguntungkan bagi pemegang saham mula-mula untuk langsung menyerap uang masyarakat, menyerap uang masyarakat dari hari-hari pertama perdagangan. Jadi mereka founder-founder langsung ngeguyur gitu, mendatangkan kepanikan, buat harga sahamnya turun di bawah harga IPO. Menurut saya nggak ada untungnya, kalaupun mereka bisa melakukan itu. Mitra memang nggak bisa, cuma kalaupun mereka bisa melakukan itu, menurut saya nggak ada untungnya. Karena lebih baik dijaga momentumnya, karena mereka pengen IPO dalam jumlah besar, menyerap uang lebih banyak lagi 1-2 tahun ke depan di luar negeri. Jadi menurut saya nggak ada, apalagi di hari-hari pertama nggak ada untungnya mereka guyur seperti itu. Apalagi ada trauma buka yang dari 800 bisa 300 gitu. Kalau kalau Gotoh langsung diguyur sama pemegang-pemegang awal kayak gitu, pemegang saham awal, investor-investor awal langsung turun ARB 2 hari aja, orang jadi takut malah. Malah retail-retail yang udah masuk malah pengen keluar. Itu juga tentunya bahaya. Yang tadi dapat 36% tadi. Itu kalau ARB. Jadi kalau prediksi saya nggak tahu saya subjektif atau enggak, karena pada akhirnya kalau ARB saya rugi kan. Kalau ARB saya rugi kayak gitu karena saya udah punya sahamnya walaupun nggak banyak. Kayak gitu. Cuma menurut saya sih nggak akan ARB. Itu pandangan saya, prediksi saya, kita lihat. Bandar mah bebas pada akhirnya, cuma itu yang saya dapatkan. Nah, yang so far ini. Kalau arah berjilid-jilid, menurut saya penjataan retail terlalu besar dan terlalu menyebar untuk harga saham diarahkan berjilid-jilid pasca IPO. Jadi kalau harga saham auto reject atas, pasang 10 juta lot, 100 juta lot di bid sama bandar untuk nerbangin, bisa, cuma mahal. Karena ketika bandar nebelin 10 juta lot, 100 juta lot, kayak saham kemarin WIR, kayak saham Net TV dan lain-lain, dipasang di bid di atas, retail-retail yang kayak saya bisa mulai nyerapin tuh duit yang dipasangin bandar. Apalagi ada trauma buka di mana hari pertama arah, hari kedua arah sebentar, udah itu software sekuritas semua crash, semua down, langsung dibanting sampai ARB. Jadi retail pun akan takut-takut untuk membeli di harga arah, apalagi masih ada trauma buka. Jadi menurut saya, apalagi arah berjilid-jilid, agak berat, agak terlalu mahal. Kalau membuat Gotoh arah berjilid-jilid, ya mudah-mudahan mereka punya duit buat itu, ngegoreng, punya rencana besar. Cuman kalau ngelihat penjatahannya sebanyak itu aja buat retail, mungkin memang arahnya bukan ke situ. Dalam jangka pendek diarahkan berjilid-jilid. Kayak gitu, apalagi udah ada trauma buka di mana mungkin retail pun masih takut-takut. Hari pertama arah, hari kedua pun masih takut beli di bid. Kayak gitu.
Cuman di hari pertama kami optimis harga saham masih dibuka melonjak di awal perdagangan hari pertama dan ada kemungkinan masih dinaikkan sampai level arah di hari pertama. Kalau berjilid-jilid mungkin enggak. Cuman di hari pertama kami yakin harga sahamnya di awal pembukaan detik pertama itu akan naik, ya harapan kami akan naik dan mungkin nggak jauh dari level arah, mendekati level arah. Tapi ketika itu terjadi, investor retail butuh kekompakan untuk nggak profit taking, untuk ikut optimis. Karena naikin harga kalau nggak beli gampang. Kan ada saham-saham yang 3 lot aja udah auto reject. Beli 5 lot auto reject gampang, naikinnya murah. Cuma ini kan mungkin udah ratusan juta lot, miliaran lot di retail. Kalau dinaikin, bandar tebelin antrian, retail profit taking, berarti duit bandar yang kita serapkan. Menurut saya jadi kalau mau arah hari pertama, sebaiknya retail nggak usah jualan dulu. Cuma ya sebaiknya itu kan retail masing-masing gua udah cuan ya gua jualan ya susah kan. Makanya kalau retail dia menguasai saham memang susah, biasanya delisting harga sahamnya. Karena retail nggak bisa kompak. Satu mau profit taking, satu pengen harga sahamnya naik, satu percaya fundamental, satu ngeliat laporan keuangan, satu profit taking. Jadi beda beda retail, beda tujuan, beda strategi, intinya pengen menyerap duit sebanyak mungkin, jadi susah. Jadi ini bisa terjadi kalau memang retailnya punya optimisme yang tinggi. Cuman sampai detik ini saya nggak ngelihat optimisme retail sebesar itu saat ini. Ya mudah-mudahan saya salah. Nah, menurut saya kalau ngomong worst case scenario dari dua kondisi itu mungkin saham Goto IPO-nya bisa mirip saham Mitratel. Saham MTEL gitu di mana awal-awal pembukaan dia terbang tinggi terus akhirnya dibanting, Mbak. Hari pertama tutup ke bawah harga IPO kalau MTEL. IPO 800 tutup di 695 berapa ya? 795. Ya saya lupa dia turun berapa persen, mungkin itu bisa terjadi di saham Goto, walaupun saya nggak percaya harga sahamnya turun sampai ke bawah harga IPO, tapi mungkin paginya naik, udah itu bergerak turun, apalagi kalau retail jualan. Kalau retail banyak yang profit taking, bandar pun mungkin akan malas beli di harga atas, nyerap saham retail di harga atas, salah satunya karena penjatahan yang ya relatif besar sih, kalau rata-ratanya 35% dari hasil survei tadi. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu tebak-tebakan saya, kembali lagi ini tebak-tebakan. Datanya sudah ada, sudah saya publish juga, rumor-rumor yang saya dengar juga sudah ada, kita lihat tebak-tebakan. Saya pribadi mungkin kalau memang hari pertama naik mendekati arah, mungkin saya akan jual dulu sedikit, mungkin 25% sama yang saya miliki. Kayak gitu, tadi saya nyuruh jangan jual, tapi saya jualan ya, kurang lebih gitulah. Kita kan adu pintar di sini. Mungkin itu strategi yang akan saya lakukan kalau memang naik tinggi. Kalau ARB tiba-tiba the worst case-nya ARB berjilid atau ARB hari pertama mungkin saya nggak akan apa-apain sahamnya. Saya masih punya budget buat average down dan terlalu early menurut saya untuk memikirkan average down karena IPO lanjutannya masih 2 tahun ke depan, kita belum tahu agen stabilisasinya. Cuma menurut saya sih saham ini kalau begitu banyak yang rugi dan semua strategi yang dipasang double IPO dan mengurangi itu dan katanya mau nyewa bandar itu akan gagal, merugikan para pemegang saham terbesar sendiri kalau harga sahamnya turun jauh di bawah harga IPO. Jadi saya belum ada kekhawatiran ke situ. Seperti itu. Jadi itu pandangan saya. Walaupun ya saya sudah bahas juga di podcast sebelumnya bahwa saya salah satu alasan saya beli saham Goto ini karena pengen berpartisipasi dalam hal besar di ini. Saya nggak pernah percaya Goto ini saham IPO yang akan jadi terbaik di Indonesia, yang naiknya akan ngalahin ADMR, DCII, atau saham-saham atau beberapa saham busuk yang naiknya luar biasa. Saya nggak percaya seperti itu karena IPO tidak seperti itu.
IPO perusahaan yang dikenal biasanya kinerjanya jauh lebih buruk daripada perusahaan-perusahaan yang tidak dikenal, misterius, dan tidak tahu masa depannya apa, yang memang fokusnya hanya bisnis kuliner. Sementara GoTo bisnisnya ada. Kayak gitu. Oke, sampai sini aja. Semoga bermanfaat. Kalau Anda punya komentar, ada yang nggak setuju, punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita tunggu hari Senin gimana IPO GoTo. Sukses selalu. Sampai jumpa lain kesempatan.